innahu kanat libnatu ambe. Saya punya sepupu, anak paman, perempuan, cantik, luar biasa. Kanat ahabban nas ilayya. Dan dia sosok yang saya cintai di antara sekian orang yang pernah saya temui. Jadi ini mencintai anak pamannya, kan saking cintanya muncullah perasaan suka yang mendalam, jatuh cinta lah di sini. Ya. Kemudian wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain kata Imam An-Nawawi, kuntu uhibbuha ka ashadda ma yuhibbu rijalun nisaa. Bahkan saya sangat mencintainya seperti laki-laki yang tengah dibabuk cinta pada seorang perempuan. Memang sudah sampai pada tingkatan cinta luar biasa, sehingga nah ini yang jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan. Kalau sudah masuk hal-hal yang demikian, seharusnya itu harus diselesaikan. Imma Anda mengungkapkan kalau ada rasa lewat perwakilan, disampaikan dan sebagainya. Jangan banyak dipendam lama-lama. Setan bermain nanti di situ. Kalau memang sudah waktunya, punya rasa, ada ketertarikan, sampaikan. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13, ta'aruf di situ. Ta'aruf, saling di situ. Awas, hati-hati, ini bukan dari sisi laki-laki saja. Memang umumnya laki-laki mencari, tapi perempuan pun suka ngintip-ngintip. Ini ya, bukankah Sayyidah Khadijah memperhatikan Nabi SAW? Ya, bukan Nabi yang memperhatikan Sayyidah Khadijah. Nabi diperhatikan Sayyidah Khadijah. Jalan dengan pembantunya, asistennya Maisarah, diceritakan Rasulullah Muhammad itu begini sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan lagi oleh Sayyidah Khadijah setelah mantap dengan akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tolong sampaikan utusan kepada pamannya agar berkenan melamar saya. Jadi dari dua sisi itu ada, bisa berlangsung. Ada ketertarikan, ya lewat orang yang bisa lebih baik mengenal dirinya. Tanyakan bagaimana pribadinya dan sebagainya, sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau belum ditolak, masih ada peluang. Kan? Berusaha lagi, tidak sama sekali, sudah jangan nekat. Kan? Banyak mungkin yang lain yang itu hanya mengantarkan pada Anda untuk kreatif lagi mencari cara yang lebih baik. Ya, jelas ya? Baik, ini tidak dia pendam, setan datang ke situ. Apa yang terjadi? Sudah, hati-hati ya, ini sudah rumus nih. Ada setan-setan yang masuk pada orang yang sedang dimabuk suka, dimabuk cinta. Hati-hati itu. Termasuk setan yang pernah menggoda Imra'atul Aziz, istri pembesar di masa Nabi Yusuf. Silakan cek. Ya, hadir di rumahnya dalam suasana sering ditinggal oleh suaminya, gitu kan? Gantengnya luar biasa. Dilukiskan di Quran surah ke-12 ayat 31 itu, posisi paling kanan, Masya Allah. Perempuan-perempuan kalau lihat Nabi Yusuf sedang motong-motong begini, teriris tangannya. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai-sampai ketika lewat teriris tangannya. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Saking gantengnya. Lewat teriris itu. Jadi pria-pria yang ganteng sekarang jangan terlalu bahagia dulu. Ibu-ibu lewat di hadapan antum belum tentu kepleset. Nabi Yusuf tidak, Nabi dan ganteng luar biasa. Tapi persoalannya apa? Ada di rumah, dilihat oleh perempuan, punya perasaan, tapi tidak bisa mengontrol diri. Setan datang ke situ, berbuatlah sesuatu yang tidak diinginkan. Inilah terjadi, setan masuk ke sini. Maka apa yang terjadi dengan setan itu? Seperti apa dia menggoda? Kita nanti lihat setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ada berapa menit ke isya? 3 menit ya untuk persiapan wudhu dan menyusun saf insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kita coba cukupkan dulu, kita sambung setelah menunaikan sholat isya insyaallah. Kita lanjutkan. Orang kedua menengadah kepada Allah bermohon, Allahumma ya Allah, sungguh saya pernah mencintai seseorang, anak paman saya. Begitu besar cinta saya kepadanya sampai saya dilarung cinta luar biasa, layaknya anak muda yang tengah jatuh cinta pada seorang perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka saya pun memaksakan dirinya untuk menjadi atau menerima cinta saya. Dia menyampaikan dalam keadaan mendesak si perempuan itu supaya mengikuti keinginannya. Ya. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Maka penolakannya itu begitu membekas pada hati saya, terluka saya dengan itu, sampai saya merasakan penderitaan berlangsung dalam hitungan tahun, membekas. Masya Allah, cinta yang tertolak, keinginan yang tak terpenuhi, sudah disiapkan, pengen-pengen disampaikan, tiba-tiba ditolak, gitu kan, dalam keadaan yang tidak biasa. Sampai satu ketika faja'atni,
Sampai datanglah dia kepada saya. Ini tidak dijelaskan di sini, tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa bapak si perempuan ini, ya bapak si perempuan, ini pamannya si yang tadi, itu terlibat satu pinjaman kepada laki-laki ini yang belum terlunasi, ya, dan mendapatkan satu kesempatan si laki-laki itu untuk menekan bapaknya, sehingga diutuslah anaknya untuk meminta keringanan. Itu dalam kisah yang lain, di sini tidak ditampilkan. Maka ketika datang si perempuan ini, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Saya berikan kepadanya 120 dinar keping emas. Jadi kalau dikaitkan dengan kisah yang semula, tidak hanya sekedar meringankan, awas hati-hati, utang bapaknya, tapi kalau mau mengikuti keinginan saya berikan 120 keping emas, dinar emas. Tidak mudah itu tawarannya. Ibu kalau dikasih emas 120 kilo mau enggak? Awas hati-hati, tapi tawarannya ini enggak mudah, kehormatan diri. Sedangkan manusia, khususnya perempuan, itu diisyaratkan oleh Al-Quran, seringkali, hati-hati, seringkali larut kehormatan dirinya, atau bahkan keadaan dirinya itu, dengan tawaran-tawaran yang menghadirkan perhiasan dalam kehidupannya. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat ke-14, posisi paling kanan sebelah bawah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi laki-laki itu atau bahkan perempuan untuk senang pada pasangannya. Di sini laki-laki diisyaratkan karena laki-laki cenderung mencari. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi laki-laki itu senang terhadap perempuan. Wajar, normal. Artinya kalau laki-laki senang ke laki-laki, tidak normal dia. Awas hati-hati, fitrahnya demikian. Begitu sebaliknya. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Silahkan antum cek, kambing jantan senangnya ke betina Pak. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini cek sampai Idul Adha tuh, Anda nggak akan pernah temukan kambing homo. Laki-laki, berdasar penelitian, kambing 2017 senang kepada kambing jantan lagi. Masya Allah, belum saya temukan itu. Belum pernah ada sapi lesbi. Kalau ada, mungkin nggak bisa digunakan kurban itu. Ya, nggak bisa dipakai, nggak ada, dan tidak ada fitrahnya demikian. Kambing aja tahu pasangannya. Yang tidak punya akal mengerti pasangannya. Masa yang punya akal tidak mengerti siapa lawannya? Hati-hati ya. Ini sesuatu yang tajam ditontonkan kepada kita. Ada yang salah dengan pemikiran manusia di sini. Baik. Maka hubbus syahawati minan nisa wal banin, senang mendapat keturunan. Awas, setelah itu apa? Wal qanatiril muqamtarah. Juga perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan, ditanam, dihadirkan, minadz zahab, emas. Dan ini disandingkan kepada perempuan. Jadi perempuan cenderung lebih senang dengan emas sebagai perhiasan dalam dirinya. Awas, baik emas yang digunakan di jarinya, emas tono, emas toni, emas asep dan sebagainya. Tidak hanya itu, perhiasan yang melekat pada dirinya cenderung senang. Makanya jadi perhiasan bagi dirinya. Wajar Pak kalau perempuan minta emas. Nikah juga maharnya emas, karena itu yang menghiasi bagian dari dirinya. Tampak bagian keindahannya yang mesti dijaga dalam kehidupannya. Tapi jangan lupa, di situ akan jadi bagian kelemahan bagi perempuan. Dan emas itu bukan diartikan dengan emas juga. Dalam dulu, konteks orang dulu, kalau disebutkan emas, itu artinya harta yang bernilai. Bisa uang banyak, bisa hadiah, bisa macam-macam. Tuh, jadi bukan cuma pada emasnya saja, maksudnya sesuatu yang bernilai, senang barang gitu. Senang sesuatu yang bisa digunakan. Bisa tampil dalam keindahan. Ini poinnya. Dan tidak sadar kadang-kadang itu jadi satu kelemahan. Dan ini terbukti sampai hari ini. Tidak sedikit perempuan-perempuan tergoda oleh laki-laki tertentu yang nakal, gitu kan? Hanya diberikan tawaran-tawaran harta benda tertentu lalu menggadaikan kehormatan dirinya. Itu yang harus luar biasa dijaga. Hati-hati. Zaman sekarang sudah luar biasa. Ya, saya ada kolega ustadz berdakwah khusus di daerah Doli itu pada saat itu. Yang ditutup di Surabaya itu tantangannya luar biasa. Memang nangis kita itu kalau dengar-dengar kisahnya. Alhamdulillah sudah ditutup, semoga Allah berikan keberkahan pada orang-orang yang terlibat dalam kebaikan. Tapi jangan dikira mudah itu. Kalau sudah masuk ke dalam dunianya, tidak mudah untuk keluar. Bahkan menyadarkan saja tidak mudah. Datang ustadz kolega kami berdakwah di sana sampai nangis itu perempuan-perempuan yang itu ya. Tiba-tiba ada yang seperti tersadar datang. Salah satunya, ustadz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya terharu kepada ustadz. Terima kasih membuat saya sedikit berubah. Untuk ustadz, saya kasih diskon 50%. Masya Allah. Itu nyata itu. Nyata, terdengarnya seperti lucu, tapi memang nyata. Di cara berpikirnya sudah begitu gitu kan. Jadi kalau sudah kebanyakan berbuat sesuatu yang salah, nanti tertutup itu pintu-pintu kebaikannya. Masuknya susah.
50%. Allah quwwata illa billah. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Telinga ada sumbatan. Jadi kalau yang haram masuk pada dirinya, beredar dengan darah, jadi daging itu menutup. Ke mata, awas hati-hati. Wa ala absarihim ghishawah, di matanya ada penutup. Jadi melihat yang baik-baik susah. Lihat ke masjid susah, lihat masjid susah, dengar azan marah, diajak ke taklim, ngajak debat, kan? Nah itu susah. Itu kalau sudah masuk penutup itu demikian. Imma dengan maksiat atau yang haram masuk pada dirinya. Itu yang berbahaya.